Selamat siang untuk rekan-rekan tani dimanapun berada. Saya Ruliantina dari Kota Serang, Banten, tepatnya di Desa Kelurahan Glam, Kecamatan Cipocok, Kota Serang, Banten. Nama usaha kita di sini lebih ke brandnya Uni Talas Beneng. Dan Uni Talas Beneng ini kenapa kita bilang Uni? Karena cari brand yang mudah diingat dan mudah dikenang oleh orang. Dan kebetulan memang panggilan saya di keluarga dipanggil Uni. Saya kenal Talas Beneng 5 tahun yang lalu, diperkenalan oleh salah satu teman saya, diajak untuk budidaya Talas Beneng. Dan saya pelajari kurang lebih 6 bulan. Setelah saya tahu tentang Talas Beneng 6 bulan ini punya potensi, saya baru coba untuk budidaya. Nah, ini tahun yang kelima untuk saya mengolah di turunan dari Talas Beneng 2 tahun, baru tahun kedua. Tahun kedua ini yang memang saya tadinya sih saya tidak pernah mau diekspos dan saya tidak pernah mau dimasukkan ke media manapun karena saya tidak mau memberikan info ini katanya apa kata orang Sunda cenah. Jadi saya tidak mau memberikan info khawatir tidak real. Nah, setelah saya memang paham dan memang ini real, saya baru mau muncul di publik. Karena lebih ke sifatnya lebih memperkenalkan supaya masyarakat tahu bahwa satu tanaman Talas Beneng ini, komoditi ini luar biasa. Kita bisa olah dari daunnya, pelepahnya, umbinya, kulitnya, limbahnya pun kita bisa olah. Cuman di sini memang sedikit kendala. Ya kendalanya sih bukan apa-apa, sesuatu yang baru itu memang kita cukup butuh proses untuk mengenalkan ke masyarakat, cobaan dan ya namanya masa sih iya itu bisa diolah, masa sih itu bisa dimakan. Nah itu memang nomor satu kita harus siapkan mental. Mental kita menghadapi 1001 karakter orang yang memang suka dan tidak suka, mau tidak mau ya itu kita harus siapkan dan kita harus siap untuk itu semua. Setelah saya trial 6 bulan, satu info pasar memang ada, tapi memang untuk realnya seperti apa dan benar tidaknya saya tidak menemukan di orang awal mulanya. Akhirnya saya penasaran dengan diri saya sendiri, masa sih ya Talas Beneng yang memang katanya ini bisa punya nilai cukup baik, tapi kok nggak bisa dikembangkan. Nah, akhirnya saya izin dengan keluarga dan saya izin dengan anak-anak saya terutama, saya coba untuk fokus di Talas Beneng dan alhamdulillah dari satu tanaman ini saya trial untuk produk bisa menciptakan yang sudah saya jalankan 40 item produk dari satu tanaman Talas Beneng. Turunannya salah satunya dari daun. Daun ini kita olah dari bukan tembakau. Saya selalu sampaikan ini bukan tembakau tapi substitusi tembakau, pengganti tembakau. Itu yang harus kita tekankan bahwa ini bukan tembakau. Nah itu tapi bisa dipakai karena memang zero nikotin, emang iya zero nikotin karena dia bukan tembakau. Nah itu sih. Baru dari daunnya juga kita trial, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bikin teh. Karena memang kandungan di dalam daun Talas Beneng ini mengandung vitamin C cukup tinggi, cukup baik. Dan saya sudah coba ekstraknya dengan hasil lab yang ada bisa menjadi produk sehat. Satu untuk obat diabetes, untuk masuk ke klorofil hijau daun ataupun banyak yang memang di dalam kandungan cairan daripada daun Talas Beneng ini luar biasa. Baru dari pelepahnya, saya awal mula dari pelepah itu saya lihat setiap panen daun pelepahnya itu terbuang jadi sampah dan tidak ada yang ngolah. Saya berpikir kenapa sih ini nggak bisa diolah, kenapa ini dibuang. Akhirnya saya duduk di kebun, saya perhatikan karakternya, saya coba pegang pelepahnya, saya ajak bicara, hai kamu pelepah, kalau memang kamu punya potensi, coba timbulkan ide di otak saya untuk ini bisa menjadi pundi gitu, untuk bisa ini manfaat buat nilai tambah untuk petani. Akhirnya terlintas seperti apa ya, seperti serabut lewat di depan mata saya. Nah itu muncul ide saya, loh kok seperti serabut itu apa gitu. Akhirnya saya coba saya coba bedah di pelepah itu ternyata ada serat benang di dalam pelepahnya. Jadi itu muncul
seketika waktu mungkin hayalan saya di bawah sekelibas bayangan itu karena mungkin ke bawah hayalan dari otak saya mungkin. Nah itu sih baru dari pelepah yang memang sudah kering dan jatuh di pohon, bukan dijemur di matahari, itu karakternya, teksturnya bisa kita rangkai, kita bisa bikin aircraft jadi kreasi seni. Dan itu kita sudah bikin, buktinya memang ada. Nah itu sih berarti kan dari petani saat panen daun per kilo berapa, dan pelepahnya pun punya nilai tambah. Jadi si petani sendiri untuk menghidupi keluarganya hanya dari daun dan pelepah itu bisa lebih dari cukup baik dibanding tanaman yang lain. Tanaman yang lain contoh umbi atau singkong, tunggu panen umbinya baru bisa dicabut panen. Kalau ini umbinya ya memang dia tetap kita pertahankan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada masa expired dan tidak masalah. Per bulan dari daun dan pelepah mereka sudah bisa hidup dan dia tidak merusak alam. Karena talas beneng adalah tanaman tumpang sari. Jadi bisa di bawah naungan apapun dan maunya memang di bawah naungan karena dia tidak mau panas. Gitu. Jadi contoh pohon duren. Itu kan panen setahun sekali. Nah, panen setahun sekali itu berarti kan per bulannya mau makan apa? Nunggu yang si duren 1 tahun ini. Nah, akhirnya di bawah perkebunan duren itu bisa ditanam talas beneng, ditumpang sarikan, tidak merusak tanaman pokok yang ada. Itu dari pengalaman saya yang itu bisa saya sampaikan ke masyarakat bahwa ini punya potensi cukup baik. Cuman satu, pahami alur, pahami cara budidayanya, dan pastikan pasarnya ada tidak di dekat wilayah yang kamu tanam. Karena kalau cuma nanam sedikit, tempat jualnya jauh, nah itu mungkin akan habis dengan kos di jalan. Kalau di umbinya kita sudah bikin produk tepung dan pati. Kenapa kita bikin pati? Itu karena prosesnya seperti umbi-umbian yang lain, melalui pemarutan, pengendapan 1 malam, baru endapan itu kita olah menjadi produk makanan ataupun kebutuhan yang lain. Kalau tepungnya itu dari umbinya langsung kita olah dengan umbi-umbinya kita bikin chip gaplek. Setelah jadi chip gaplek kita tepungkan menjadi tepung. Tepung dan pati teksturnya beda. Nah, tapi pemanfaatnya hampir sama untuk olahan makanan. Itu yang kita sudah olah untuk cookies, untuk snack dan lain sebagainya. Dan umbi mini ini emang talas beneng unik karena umbinya ada 2. Ada umbi mini, ada umbi batang. Nah, umbi mini ini ada di dalam tanah, umbi batang itu ada di atas tanah. Nah, umbi mini buat apa? Kalau dibikin pati, nilai patinya jauh lebih besar umbi mini. Nah, untuk umbi mini bisa direbus langsung bisa dimakan. Kalau umbi batang prosesnya agak sedikit ribet, tapi kalau umbi mini bisa langsung diolah, dimakan, direbus, ditumbuk, dikasih gula jadi getuk. Itu yang simple saja. Baru kita bikin keripik. Kita bikin keripik, aneka olahan, macam-macam keripik, ataupun dari umbi mini juga kita bisa olah untuk bikin kerupuk. Itu sih kurang lebihnya. Jadi itu yang bikin saya tertarik. Kenapa? Karena masyarakat di desa sendiri bisa kita edukasi, dia punya kebun sendiri, bagaimana ngolah daunnya, pelepahnya, umbinya. Jadi dia jual itu sudah setengah jadi kan punya nilai tambah. Jadi suami istri anak bisa bekerja di satu tempat dan satu rumah, tidak harus meninggalkan keluarganya atau rumahnya sih. Itu sih yang saya dapat. Talas beneng itu sebagian orang nggak familiar itu, Ya. bisa diartikan talas beneng itu apa dan syarat hidupnya seperti apa, dan dia mulai bisa dipanen daunnya itu sejak kapan sih? Ya, talas beneng ini SK Varietas punya Pandeglang Banten, yang itu memang benar-benar talas beneng itu talas beneng ini punya Banten SK Varietas, tapi sekarang SK Varietasnya sudah dilepas untuk nasional. Beneng itu kalau bahasa Sunda besar koneng, tapi kalau bahasa Indonesianya benar kuning karena memang umbinya itu kuning, dan itu memang ditemukan di salah satu gunung yang ada di Pandeglang, itu Gunung Karang, posisinya di wilayah Juruk. Berarti menurutnya tanaman khas dari Banten, ya, Bu, ya? Ya. Syarat hidupnya gimana? Dan kalau mulai dipanen tuh dari umbi sampai dengan bisa dipanen. Kalau cara budidayanya tidak cukup sulit.
ya bahasanya namanya talas-talasan ya. Itu di hutan dibuang juga tumbuh tanpa harus dipupuk, tanpa harus disiram. Tapi ada tapinya. Kalau hasilnya mau maksimal, hasilnya mau bagus ya kita rawat dia, kita gemburkan tanahnya supaya umbi mininya banyak. Untuk panen daun itu tergantung bibit. Tapi paling tidak usia 4 bulan sudah mulai panen daun. Usia panen daun usia 4 bulan, kalau umbi bisa 1 tahun, 2 tahun, bisa 3 tahun. Berarti petani itu mulai bisa menghasilkan di usia tadi ya Bu ya? 4 bulan untuk daun. 4 bulan juga. Iya. Itu juga buat pelepahnya juga kan Bu? Iya. Cuman kalau pelepahnya saat usia 4 bulan belum karena dia masih pendek. Kemungkinan di atas usia 7 bulan baru kita bisa ambil pelepah. Untuk syarat daun itu bisa dipanen ada syarat tertentu nggak sih Bu? Iya. Untuk panen daun ini ya memang daun yang sudah cukup tua. Contoh satu tanaman itu biasanya ada 7 daun, ada 5 daun. Kita cukup ambil 2 yang paling bawah, yang paling tua. Karena kalau dia belum tua, dia tidak bisa menghasilkan daun yang punya kualitas bagus. Gitu. Nah itu yang kita harus edukasi ke petani, makanya petani juga yang nanam talas beneng, ayo sama-sama belajar, mencari informasi yang tepat, supaya dia dapat nilai itu punya angka. Karena kalau salah kan akan dibeli harga reject atau murah. Kalau sampai saat ini sih sebagian petani kirim ke kita masih bahan baku basah. Ada juga yang kita ambil ke kebun mereka, kita yang ambil, kita yang petik. Karena memang kadang petani ya itu tidak tahu cara petiknya atau memang sibuk, akhirnya kita ambil. Tapi sebagian yang memang di wilayah titik tertentu sudah ada mesin, sudah diolah, itu kita terima sudah daun rajang. Daun basah saat ini kita beli di kebun itu 1.001 kilo di kebun untuk daun basah. Ya, tapi setelah dicacah, setelah kering, kita beli kurang lebih 25.000 1 kilo, tapi tergantung grade-nya. Nah itu yang saya bilang, pahami kemauan buyer. Contoh untuk daerah sini, saya ada pesanan begini, oh berarti harus olah begini. Supaya punya grade bagus, yaitu dari kualitas panen daun yang memang layak untuk dipanen. Nah, kita pusat kebun itu ada di Kabupaten Serang, di Cinangka. Kurang lebih kita lahan yang sudah ada itu kita punya pribadi 50 hektar lebih, kurang lebih ya. Nah itu di sekitar sana banyak mitra kita, di Pandeglang juga ada, di Rangkas juga ada. Kalau umbi sendiri sih kita jual per kilo itu masih, kalau umbi mini 3.000 sampai 4.000 per kilo. Ya karena memang mereka belinya kiloan. Kenapa kita beli 1.500? Kita juga di sini kita buka, kita proses lagi, kita pilah lagi. Terkadang tanahnya masih banyak di umbinya. Terus kita ongkos kan. Nah itu sih. Jadi makanya di sini butuh petani itu cerdas. Ayo kalau mau punya nilai lebih, olah sendiri setengah jadi. Nah itu kalau seperti tepung, kita tepung per kilo itu 30.000 per kilo. Kalau patinya kita jual 40.000 per kilo. Tapi kalau memang untuk UMKM yang diolah lagi untuk menjadi sebuah produk, itu harganya berbeda. Kita tidak samakan harga khusus karena dia olah lagi, dia bikin produk, dia jual lagi, dan ataupun dengan reseller ataupun titik-titik usaha tertentu yang memang butuh bahan baku yang banyak, itu harga berbeda. Ada syaratnya sih Bu, kalau untuk menjadi reseller dari Bonita Kuning untuk memasarkan produk di sini, kira-kira syaratnya apa? Kalau syaratnya sih nggak ada. Minimal pembelian memang 20 piece. 20 piece, yang satu piece-nya itu berbeda karena ada keripik, ada snack yang lain, ada tepung, ada pati, jadi tidak sama. Tapi kalau memang untuk UMKM biasanya beli ke kita itu minimal 10 kilo. Kalau untuk daun sendiri Ibu tadi belum menjelaskan, daun harga jual berapa Bu yang sudah kayak tadi kan sudah kering, sudah dirajang seperti itu? Kita jual sekitar 40 sampai 50.000 per kilo. Ya. Cuman kan ya itu saya bilang, kita beli itu disortir lagi lah. Proses lagi, kita cacah lagi. Ada grade-nya nggak Bu? Iya ada grade. Grade apa aja Bu? Kalau untuk ekspor itu grade A dan B, C tidak masuk. Karena apa? Grade A dan B proses perjalanan
contoh kayak ke Australia 1 bulan perjalanan. Kalau dia daunnya sudah coklat atau gelap, sampai di sana pasti sudah berubah. Kayak contoh kayak Amerika minta, yaitu perjalanan 2 bulan. 2 bulan baru sampai di sana. Nah, kalau kualitas daunnya jelek, tidak bagus, apalagi sampai di sana. Nah, itu yang kita pikirkan, yang buyer mau itu yang seperti apa, dan kita juga pikirkan investasi. Ya, jadi kita saling menjaga itu. Karena memang untuk ekspor itu satu jumlah sih, jumlah ya. Karena bicara ekspor nggak mungkin 1 ton, 2 ton. Nah itu, jadi kembali lagi kita ke bahan baku. Makanya kayak kita, contoh Amerika minimal ya 7,5 ton, itu paling sedikit 7,5 ton. Nah itu yang kita pikirkan di bahan baku. Jadi stok barang kita, support bahan baku kita, itu yang selama ini jadi kendala. Dan apa ya, standar ya, belum ada standarnya. Jadi si pengolah itu belum tahu harus treatmentnya harus seperti apa. Nah di sini saya mengharapkan support pemerintah untuk mengadakan BIMTEK, pelatihan di mana-mana, pemahaman edukasi tentang pasca panen di Talas Beneng. Itu yang saya harapkan supaya petani itu paham yang buyer mau seperti apa sih, kualitas yang seperti apa. Itu yang butuh. Nah itu hanya bisa ya ke pemerintah, program-program pemerintah yang memang sampai ke pedesaan. Kalau memang dari daun ini tidak dari pasar ekspor, memang lokal pun memang mencari, dan kebutuhan lokal pun cukup banyak. Jadi sebenarnya kalau kita mau usaha apa ya, jangan jauh-jauh kita bicara ekspor deh. Karena apa, untuk pasar lokal aja kita masih kekurangan. Jadi jangan bicara ekspor, cuman pas kebetulan ada permintaan. Nah, terus setelah ada permintaan, kebutuhan apa sih yang harus kita penuhi dari buyer, syaratnya. Nah, kita tanya dengan dinas-dinas tertentu, syarat untuk ekspor itu seperti apa. Ternyata setiap negara tidak sama, setiap negara berbeda, dan akhirnya ya di situ kita sharing, di situ kita trial, dan di situ kita urus dokumen-dokumen yang memang untuk syarat ekspor ke negara yang kita tuju. Ekspor pertama kapan dan ke negara mana? Ekspor pertama 3 bulan yang lalu, ya kurang lebih 3 bulan yang lalu itu ke Australia. Berapa banyak? 3,2 ton. Iya. Itu sudah dalam rajangan ya? Rajangan. Sebenarnya sih itu yang beberapa kali, cuma kan kita memang masih under name ya, kita masih pakai perusahaan mitra gitu. Iya. Benar-benar Uni Talas Beneng itu yang kemarin ya? Ya, karena kita kita lagi belajar. Harus seperti apa, harus bagaimana, syaratnya apa, itu sih terutama di perizinan. Iya, itu sulit banget. Dan pasar ekspor selain Australia ada lagi? Amerika. Ya. Ada nggak agenda ekspor dalam waktu dekat? Mungkin kemana dan berapa banyak? Mudah-mudahan atas izin Allah dan tidak ada kendala, akhir bulan ini kita akan berangkatkan 7,5 ton ke Amerika. Kemana? Ke Amerika, ya, akhir bulan. Satu kendala untuk bermitra dan untuk edukasi ke masyarakat ini, dibilang kendalanya masih cukup rumit. Karena apa? Untuk meyakinkan petani dan pelaku di Talas Beneng ini ya enggak. Nah itu sih untuk meyakinkan itu ya, satu, kita trial terus, tidak boleh putus asa. Kita buktikan memang ini punya pasar, dan kita buktikan memang ini layak untuk kita kembangkan. Yaitu dengan apa? Yaitu saya selalu bilang, tidak perlu bicara, sedikit bicara, tapi lebih bukti kerja nyata. Harapan saya ke depannya, ayo masyarakat Banten, pelaku tani terutama di Banten, tapi tidak hanya di Banten, di se-Indonesia, ayo kita kembangkan Talas Beneng, karena market pasar cukup luas dan cukup banyak, dan memang apa ya, tidak sulit untuk dikembangkan, dan ini tumpang sari, nilai tambah, nilai plus. Terus untuk pemerintah ya support ke masyarakat, apa ya, petani ini kadang-kadang kendala bibit. Untuk beli bibit mereka tidak ada kemampuan, jadi butuh support bibit dan pupuk untuk masyarakat, terutama petani di desa. Itu sih. Kalau untuk teknologi, kendalanya cuman apa ya, di mesin tepung.
Mesin tepung itu untuk hasil tepungnya itu kita belum menemukan mesin yang bisa saringannya itu harus mendekati kehalusan tepung terigu. Itu yang karena apa? Kayak kita untuk bikin bakery roti ataupun yang memang kita pakai bahan baku pengembang, itu dia tidak akan maksimal karena memang dia butirannya masih agak kasar, jadi dia berat untuk naik. Itu harapan saya pemerintah bantu ciptakan untuk pertepungan pangan lokal dengan mes yang mendekati mes tepung terigu. Kalau saya sih pesan selalu ke siapapun ketemu di jalan dimanapun atau memang ketemu dengan saya, ayo kalian kembangkan pangan lokal, pertanian, perkebunan yang ada di Indonesia. Karena apa? Dengan teknologi yang bagus, dengan imajinasi atau memang dengan media, itu anak muda bisa jauh lebih punya ide dan bisa mengembangkan. Dan pertanian cuma satu pesan saya, siapapun yang ada di dunia pertanian pasti dia akan kelaparan. Ayo petani muda, milenial, kembangkan pertanian Indonesia karena Indonesia kaya dengan hasil bumi.